Renungan Harian Katolik, Rabu 17 Agustus 2022. Para pemimpin bertanggung jawab atas rakyatnya. Hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Taat kepada pemerintah, terlebih taat kepada Allah. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Putera Sirat. Pemerintah yang bijak menjamin ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Seperti para penguasa, demikian pula para pegawainya. Seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seseorang, dan kepada para pejabat Tuhan mengaruniakan martabat. Janganlah pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemerintahan beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat, dan mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Para pemimpin bertanggung jawab atas rakyatnya. Pemerintahan yang baik.
Di dalam nas kitab Putra Sirak ini sangat gamblang menjelaskan tentang pemerintahan yang baik. Pemerintah yang bijak menjamin ketertiban dalam masyarakat, membuat peraturan yang baik demi ketertiban masyarakat. Mulai dari pimpinan tertinggi, yaitu presiden, sampai jajaran pegawai pemerintahan terendah harus bersikap jujur dan menjunjung tinggi hukum. Bangsa sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Sebaliknya, pemimpin yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya. Pilihlah pemimpin yang amanah. Pemimpin yang baik adalah yang setia memegang hikmat Tuhan. Tuhan mengaruniakan martabat kepadanya. Pemimpin seperti itu bersifat tidak membenci rakyatnya, tidak diktator, tidak terpengaruh hawa nafsu, tidak korupsi, tidak congkak hati, dan tidak bersikap lalim. Kita harus memastikan memilih pemimpin yang amanah seperti itu. Jika tidak, hanya menunggu waktu untuk kehancuran bangsa ini. Renungan bacaan kedua. Hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Taat kepada lembaga manusia. Petrus menegaskan agar kita taat kepada semua lembaga manusia, kepada pemegang kekuasaan tertinggi dan aparaturnya, yang sejalan dengan hukum Allah, seperti penegakan hukum, menghukum orang-orang yang berbuat jahat, dan membantu rakyat yang berbuat baik. Dengan penegakan hukum, pemerintah dapat mendidik rakyatnya untuk bersikap baik dan tertib. Itu semua untuk kebaikan bersama. Hidup sebagai orang merdeka yang bertanggung jawab. Puji Tuhan, kita hidup di negara yang merdeka. Setiap warga negara adalah orang-orang yang merdeka, terbebas dari perbudakan. Kebebasan itu dijamin negara. Namun kebebasan itu bukan berarti bebas bertindak semaunya atau menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan. Hidup sebagai orang merdeka adalah bebas yang bertanggung jawab sebagai anak-anak Allah. Maka kita harus menghormati hak orang lain, mengasihi sesama, taat kepada Allah, dan menghormati para pemimpin kita. Renungan bacaan Injil. Taat kepada pemerintah, terlebih taat kepada Allah. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Kebencian para pemuka agama terhadap Yesus semakin menjadi. Mereka menggunakan segala cara untuk menjebak Yesus agar dapat dijatuhi hukuman. Orang Farisi yang anti penjajah Romawi kini berkomplotan dengan orang Herodian, sahabat Herodes. Mereka bersatu untuk menjebak Yesus. Bila Yesus mengatakan tidak perlu membayar pajak, orang Herodian akan menuduh Yesus memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Sebaliknya, bila Yesus setuju, ia akan kehilangan popularitas di mata masyarakat. Namun Yesus adalah Tuhan yang tidak bisa dijebak manusia. Yesus balik bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini di mata uang dinar?" Mereka pun mengakui kenyataan tentang kekuasaan kaisar, dan juga bahwa mereka sendiri tunduk kepadanya. Semua orang Israel waktu itu pasti menggunakan mata uang dinar untuk kegiatan kehidupan mereka sehari-hari. Maka pantaslah mereka membayar pajak kepada pemerintah Romawi. Berilah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tidak berhenti di situ, Yesus kemudian menyatakan, selain kuasa kaisar, ada kuasa Allah yang semua manusia harus tunduk kepadanya. Kuasa kaisar terbatas, maka ketundukan kepadanya pun
terbatas. Namun kuasa Allah adalah mutlak, maka ketundukan kepadanya pun tanpa syarat. Jawaban Yesus ini mencengangkan semua penjebaknya. Ia mendesak mereka mengakui kekuasaan terbatas pemerintah sambil taat penuh kepada Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas rahmat negara kami yang merdeka ini. Kami bersyukur hidup sebagai orang merdeka. Sekiranya para pemimpin kami sungguh memegang hikmat-Mu. Kami mau taat kepada peraturan pemerintah yang bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan kami, seluruh rakyat Indonesia. Kami mau memberikan yang terbaik buat negara dan terlebih buat Engkau, pemimpin tertinggi hidup kami yang sejati. Amin.